Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Muhdi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Kota Depok. Kali ini saya tidak sendiri, namun saya didampingi rekan saya yaitu Pak Wika. Assalamualaikum Pak Wika. Waalaikumsalam Pak Ya, Abu. oke. Beliau adalah guru SMA Negeri 2 Kota Depok yang mengampu mata pelajaran sejarah. Baik Pak Wika, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak Wika ya. Baik Pak Wika, hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Pak Wika di dalam kelas atau sebelum saya melakukan kegiatan supervisi di kelas Bapak begitu. Nah, adapun tujuan saya melakukan supervisi kelas yaitu adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi ya jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan di dalam kelas begitu. Dan kenapa hari ini kita harus melakukan praobservasi ini sebagai kesiapan awal Pak Wika sebelum nanti masuk ke kelas dan melakukan proses pembelajaran di kelas agar lebih siap, lebih percaya diri dan sehingga akan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi anak murid ya. Begitu ya Pak ya? Baik, ada beberapa pertanyaan Pak Wika yang akan saya sampaikan kepada Pak Wika. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan Pak. Ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai nanti? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada satu tujuan pembelajaran dalam modul pengantar ilmu sejarah, yaitu peserta didik mampu memahami konsep dasar sejarah, manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah, berpikir sinkronis, diakronis, kronologis. Oke, baik. Berarti ada satu tujuan pembelajarannya Pak Wika ya. Oke, kemudian lalu bagaimana terkait dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan nanti ketika observasi? Baik, jadi ada dua area pengembangan, yaitu pengembangan dalam aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, dalam aspek pengetahuan, yaitu melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu menjelaskan asal-usul istilah sejarah dengan menggunakan susunan kalimatnya sendiri. Melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu membandingkan pengertian sejarah menurut beberapa sejarawan, ditinjau dari berbagai macam sudut pandang. Yang selanjutnya dalam aspek keterampilan, peserta didik dapat menjelaskan konsep sejarah manusia, ruang, dan waktu dengan sebuah bagan atau infografis. Lalu peserta didik dapat menyajikan hasil penerapan konsep manusia, ruang, waktu dalam peristiwa sejarah dalam bentuk tulisan. Peserta didik dapat menjelaskan perbedaan manusia sebagai objek maupun sebagai subjek dalam sejarah. Oke, baik Pak Wika. Berarti ada dua aspek ya yang Bapak akan lakukan untuk pengembangannya begitu ya. Ada di aspek pengetahuan dan ada di aspek keterampilan begitu ya Pak Wika ya. Lalu yang ingin saya tanyakan kembali, bagaimana rancangan pembelajaran yang telah Bapak lakukan untuk pengembangan area tersebut ya, baik di pengetahuan maupun keterampilannya. Mungkin bisa dibahas dari segi strategi, model atau juga metode pembelajaran ya Pak. Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan membagi kelompok peserta didik sesuai dengan kemampuan dan juga keterampilan dari peserta didik. Kemudian saya menggunakan metode pembelajaran berbasis project. Menggunakan metode pembelajaran berbasis project, menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Oke, baik. Jadi rencana yang Bapak akan lakukan itu akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi apa ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya, dengan menggunakan model
problem based learning ya Pak ya. Iya, Problem based learning, kemudian juga menggunakan metode diskusi kelompok Pak ya, begitu ya. Kemudian penugasan dan juga tanya jawab begitu. Baik Pak Wika. Lalu media pembelajaran seperti apa yang Bapak akan gunakan nanti ketika di dalam kelas? Media yang saya gunakan ketika di dalam kelas nanti yaitu adalah pertama kuisis. Menggunakan media kuisis untuk meninjau evaluasi pembelajaran siswa. Yang kedua, lembar kerja peserta didik. Menggunakan portofolio atau HVS. Lalu ada PPT, PowerPoint untuk saya menjelaskan materi. Baik. Jadi media yang akan Pak Wika gunakan ya ketika proses pembelajaran nanti itu adalah kuisis, LKPD, PPT ada Pak? Ada PPT, video. Ya video. Nah itu ya untuk media pembelajarannya. Baik. Kemudian rencananya kapan Bapak akan melakukan rancangan pembelajaran tersebut Pak? Baik Pak, saya akan melakukannya di kelas pada hari Jumat. Hari Jumat ya. Pukul 8.30. Oke, jadi hari Jumat jam ketiga ya Pak ya? Iya. Itu ya jam 8.30 ya. Oke, baik. Baik, saya akan nanti masuk ke kelas Bapak ya, yang akan Bapak ajar itu pada hari Jumat jam 8.30 atau jam ketiga untuk melakukan observasi dan mencatat semua hal-hal yang terjadi pada pelaksanaan supervisi atau observasi tersebut. Baik Pak Wika, sebelum saya akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita saat ini? Baik, saya menjadi lebih yakin dan mendapatkan gambaran seperti apa rancangan yang akan saya gunakan nanti ketika supervisi di kelas. Saya menjadi lebih percaya diri. Baik, oke, jadi bisa lebih percaya diri ya Pak ya nanti ketika masuk ke kelas. Baik, terima kasih Pak Wika atas waktunya. Mudah-mudahan nanti ketika observasi bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Pak Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian? Oke, semoga selalu dalam keadaan baik. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian sejarah, konsep ruang, waktu, dan manusia dalam sejarah. Sebelum kita belajar, Pak Wika ingin tahu hari ini siapa yang tidak masuk? Sebentar, Vero, nama lengkapnya dong? Kenapa keterangannya? Terus? Terus aja. Semoga Vero segera pulih. Amin. Oke, minggu lalu kalian diberikan apa? Tugas. Nah, oke, sebelum itu karena ini adalah pengawalan ya, kita belum berdoa. Tadi ketua kelas belum memimpin doa ya? Sudah kapan? Tadi memberi salam Pak. Sebelum beri salam. Iya. Oh, ya, kita ulangi lagi aja ya. Oke, sebelum belajar agar diberikan kemudahan dan juga kelancaran, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kalian sudah mengerjakan tugas apa dari Pak Wika? Membuat sejarah silsilah pohon keluarga. Oke, coba jangan keroyokan. Angkat tangan, sebutkan nama. Apa sih tantangan kalian ketika membuat sejarah pohon silsilah keluarga kalian sendiri? Coba angkat tangan. Bagaimana tantangan kalian ketika membuat silsilah keluarga? Ini tantangan ya. Wika ingin menyelami apa yang kalian rasakan gitu kan. Tentunya kalian menggunakan teknik wawancara kan? Iya. Nah, apa tantangan kalian? Sebutkan nama ya. Nama saya Mira Udimulia Purnomo, Pak. Saya sebelumnya tidak tahu nama kajian keluarga saya karena banyak sekali. Tapi saya mewawancarai orang tua saya dengan meminta jawaban dari nama-nama keluarga saya. Jadi tantangannya sejak awal tuh apa ya? Mira
saja keluarga. Nah, ketika setelah mengerjakan tugas tersebut, pada akhirnya Mira jadi tahu. Nah, ini berkaitan dengan manfaat yang Mira rasakan juga ya. Ada tujuan pembelajaran. Saya akan menjadikan kalian sebagai subjek atau student center yang menggali informasi, yang membaca apa itu pengertian sejarah dari sumber kalian yang kalian cari, baik dari buku, internet. Nanti silakan kalian dengan teman-teman kelompok mencari sumber tersebut. Sebelum daripada itu, nah sejarah menurut bahasa Arab itu sajarotun. Yang kalian kemarin kerjakan asal usul silsilah. Nah ini dari bahasa Arab, sajarotun untuk menggali asal usul. Sejarah itu nggak harus peristiwa penting dianggap sejarah, enggak. Kalau kata Thomas Charlie ya, hidup kalian juga adalah sejarah. Jadi nggak perlu harus orang-orang penting. Nah, menggali asal usul kalian, ya kalian juga agar tahu manfaatnya nanti kalian bersilaturahmi dan lain sebagainya. Atau mungkin cari profesi mengambil manfaat dari nenek kakek kalian, perjuangan hidup kakek nenek kalian, itu juga adalah bagian dari sejarah. History, inquiry, menurut bahasa Inggris itu adalah history. Nah ini identik kalau sejarah itu sebagai ilmu. Dalam ilmu itu ada metode, ada. Silahkan kalian lihat di Google Classroom. Waktu kalian cuma 10 menit dalam mengerjakan LKPD ini. Kerjakan LKPD sebanyak-banyaknya. Ketika 10 menit kalian berakhir, nanti saya akan minta kalian untuk berpendapat. Bukan berpendapat ya, presentasi perwakilan kelompoknya 1 orang. Nah, ketika kalian sedang mengerjakan LKPD ini, saya akan melakukan pengamatan, observasi, penilaian. Pak, maaf Pak. Belum ada ya? Belum ada. Riset dari identifikasi foto. Nah ini contoh yang paling bawah. Nah Pak Wika sambil mengobservasi ya, melakukan pengamatan penilaian. Nanti nilainya kalian bisa lihat langsung di Google Classroom. Penilaiannya itu ada sikap satu. Ciko mana?
Maksudnya ruangannya di mana? Waktunya berapa kali? Enggak Bapak. Tempatnya Pak. Ya. Ke Calvin. Apa? Ruangan itu maksudnya tempat Tapi mungkin kayak kayak kota gitu. boleh, tergantung masuk dari misalnya ruang tamu di mana. Macam kongres pemuda satu itu kan dilaksanakan yang saat ini nama gedung itu Bapenas. Ini kelompok berapa? Oh ya? Segala aktivitasnya mau dihentikan terlebih dahulu. Saat ini akan melakukan presentasi. Siapa yang mau presentasi duluan angkat tangan? 1, 2, 3. Oke, kelompok Sultan. Oke, kelompok Sultan silakan untuk lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi teman-teman. Hari ini kami ingin mempresentasikan tentang tugas LKPD nomor 5 tentang pemboman Bali 2002. Tokoh yang terlibat dalam peristiwa tersebut adalah Imam Samudra, Idris, dan Gulmatin. Jawabannya pemboman Bali 2002 atau disebut juga bom Bali 1. Alasan penting pembalasan atas dukungan Amerika terhadap perang melawan terorisme dan peran Australia dalam pembebasan Timor Leste. Ruang dan waktu, ruang di Petis Pub dan Sari Club di Jalan Laidian, Kuta Bali. Waktunya 12 Oktober 2002. Sekian. Oke, kelompok yang lain ada yang pernyataannya berbeda atau sama dalam alasan penting, waktu? Tidak ada. Jika tidak ada, oke, jawabannya sudah tepat ya. Idris atau Amrozi yang melakukan pemboman di tahun 2002. Kelas dulu buat kelompok. Oke, selanjutnya silakan kelompok tadi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama saya Muhammad Dafafai selaku perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Aurora, Mirail, Naya, Caroline, Kalea, dan juga Rafael. Kita di sini saya akan membacakan LKPD untuk nomor 1. Untuk nama peristiwanya yaitu kedatangan VOC untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 1596. Alasan pentingnya yaitu dengan kedatangannya VOC dimulailah penjajahan Belanda di Indonesia selama 3 abad. Tambahan dari saya yaitu VOC adalah sebuah perusahaan Hindia Timur Belanda yang secara resmi bernama Persatuan Perusahaan Hindia Timur atau Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. Didirikan pada 20 Maret tahun 1602. Kedatangan VOC di Indonesia untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 1596. Untuk tokoh VOC yang terkenal yaitu ada Johan van Oldenbarneveldt, Cornelis de Houtman, dan Frederik de Houtman. Untuk konsep ruangnya itu di Pelabuhan Bali Indonesia dan waktunya di abad ke-17 hingga abad ke-18. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Coba ada yang masih ingat nggak rangkaian waktunya itu tahun berapa tadi tiba di Pelabuhan Banten? 1590. Nah, oke, udah bagus untuk kelompok yang tadi melakukan presentasi. Ada. Kalau kalian coba lihat lagi ini siapa? Ini dan nomornya ada Ahmad Subarjo ketika membacakan proklamasi. Nah, ini melihat pernyataan dari unsur manusia yaitu ada Soekarno-Hatta, orang lain yang hadir dalam pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Ada kedudukan unsur yaitu Rumah Insinyur Soekarno yang saat ini menjadi rumah proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat yang bertempat di Menteng.
dan waktunya yaitu pelaksanaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945. Nah, yang menyangkut ruang itu bertepatan dengan lingkup lokal, nasional maupun internasional. Nah, kayak kalau saya jelaskan terjadi pembantaian atau genosida di Palestina itu masuk ke dalam lingkup apa? Ruang apa? Internasional. Terjadi pemberontakan di Banten pada tahun 1888 itu masuk ke dalam ruang nasional atau lokal? Lokal dan masuk ke dalam lokal ya. Nah, tergantung melihat di mana sejarah itu bisa berkembang. Nah, inilah kurang lebih pada pembelajaran kita pada saat ini, itu membahas tentang unsur sejarah, terus mengenai waktu dalam sejarah itu kalau di Eropa terbagi menjadi 3, ada zaman klasik, ada zaman modern, dan juga zaman kontemporer. Ada zaman pertengahan dan juga zaman modern. Kalau di Indonesia ada prasejarah, zaman kuno, zaman Islam, dan juga zaman modern. Minggu depan kita akan membahas tentang konsep waktu dalam perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, itu yang dimaksud dengan periodisasi. Nah, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Tidak ada. Jika tidak ada, mungkin cukupkan, tidak ada pertanyaan. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri, bila bismillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Abu Muhdi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Kota Depok. Baik, pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Wika. Assalamualaikum Pak Wika. Ya, Pak Wika adalah guru yang telah saya lakukan supervisi akademik, dan juga saya ditemani oleh Bu Rita, yang terhormat Bu Rita sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 10. Kemudian gimana kabarnya Pak Wika? Alhamdulillah sehat Pak Bu. Bu Rita sehat ya Bu? Ya, baik Pak Wika, di sesi pada pasca observasi ini ya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Pak Wika terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Pak Wika lakukan ya beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya evaluasi ini atau pasca observasi ini adalah bertujuan untuk mengevaluasi ya Pak Wika ya sejauh mana proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Baik, untuk yang pertama Pak Wika, bagaimana nih perasaan Pak Wika terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang kemarin telah berlangsung Pak? Baik Pak Bu, pasca observasi kelas yang telah berlangsung, pada mulanya awalnya tegang, namun alhamdulillah dapat berjalan dengan baik. Awalnya tegang ya Pak ya? Oke, awalnya tegang. Terus kemudian tapi setelah seiring dengan berjalannya waktu mengajar, tapi lebih baik ya Pak ya? Ya, berjalan dengan baik. Oke, baik. Baik Pak Wika, bisa diceritain nggak Pak Wika kembali mengenai area pengembangan yang sudah Bapak lakukan di kelas, dan langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang Bapak lakukan di dalam kelas pada saat supervisi akademik kemarin? Baik Pak Bu, area pengembangan yang saya lakukan selama di kelas yaitu dalam aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Aspek pengetahuan dan dalam aspek keterampilan, tahapan yang dilakukan pertama kali itu membuat rencana pembelajaran. Tahapannya yang kedua mengenai tentang media pembelajaran. Mengenai aspek pengetahuan itu ditekankan kepada peserta didik mampu menjelaskan konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah menggunakan bagan atau infografis. Sedangkan dalam aspek keterampilannya, peserta didik mampu menyajikan hasil konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah sehingga dapat mengimplementasikannya menjadikan sebuah tulisan.
Oke, baik. Jadi ada dua ya Pak ya area pengembangannya, itu adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan tadi ya. Nah, kemudian aspek pengetahuannya peserta didik atau siswa mampu menjelaskan mengenai konsep manusia ya, konsep manusia dan ruang dan waktu ya. Kemudian itu dengan bagan dan infografis ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian untuk keterampilannya mampu menyajikan hasil ya dalam sejarah ya Pak ya. Oke, baik. Siap. Baik Pak Wika. Jadi area pengembangannya itu aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya. Baik Pak Wika. Selanjutnya menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik, namun ada beberapa kekurangan yang terjadi ketika pada saat di kelas pada saat pelaksanaan. Secara umum alhamdulillah berjalan dengan baik ya Pak ya. Oke. Nah, tapi ada beberapa kekurangan. Nah, menurut Bapak nih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat pembelajaran di kelas itu seperti apa Pak? Kekurangan dan hambatan yang terjadi selama di kelas itu, siswa ada yang tidak mau terlibat, dan juga siswa tidak aktif dalam pembelajaran. Itu adalah kekurangan. Juga hambatannya karena jumlah siswa juga yang terlalu banyak. Oke. Nah, jadi siswa yang di kelas itu ketika diskusi ada yang tidak aktif begitu ya Pak, yang ada yang kurang terlibat begitu dalam proses pembelajaran Pak Wika gitu ya. Nah, baik. Nah, menurut Pak Wika, mengapa mereka itu atau peserta didik itu yang di kelas itu kurang aktif atau enggan terlibat dalam proses pembelajaran tersebut Pak? Mungkin karena pembagian kelompok dengan jumlah yang terlalu banyak Pak. Lalu seharusnya itu dapat membagi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, sehingga terciptanya keinginan, kenyamanan dan juga kebahagiaan ketika dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini misalnya membagi gaya belajar siswa berdasarkan mungkin audio, visual dan juga kinestetik. Nah, itu mungkin yang seharusnya dilakukan agar diketahui minat anak dalam pembelajaran. Oke. Nyaman dalam. Oke, jadi hambatan dan kendalanya itu di jumlah kelompok ya Pak ya, dan pada saat proses pembagian kelompok itu belum berdasarkan gaya belajar anak-anak tersebut gitu ya, yaitu gaya belajar visual, auditori ataupun kinestetik gitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, jadi terhadap kendala-kendala tersebut yang tadi Bapak sebutkan, kira-kira rencana ke depan apa Pak yang Bapak nanti akan lakukan ya? Mungkin nanti Bapak akan menyesuaikan pembagian kelompok ya dengan sesuai dengan kenyamanan mereka ya, nanti juga akan ya berdasarkan tadi ya gaya belajar yang visual, auditori atau kinestetik. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan nanti akan terrealisasi ya Pak ya, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Nah, baik Pak Wika, saya tunggu cerita Bapak selanjutnya ya mengenai rencana ini, apakah Bapak dapat merealisasikan atau tidak. Nah, kemudian Pak Wika, kira-kira kapan Pak Wika rencana Bapak yang akan hasil evaluasi tadi melakukan perubahan terhadap rencana yang telah Bapak sampaikan tadi? Baik Pak Bung, mungkin saya akan mencoba melakukannya pada bulan depan setelah anak-anak melaksanakan ulangan Pak. Ulangan ya. Oh, kita kan bikin ini mau PTS ya, PTS ya, PSTS ya. Oh, jadi nanti setelah PSTS nanti akan diaplikasikan ya Pak ya terhadap rencana-rencana yang tadi Bapak telah sebutkan. Baik Pak Wika, terima kasih sebelumnya atas jawaban-jawaban Pak Wika yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana perbaikan dan perubahan Bapak secepatnya dapat direalisasikan ya. Kemudian selanjutnya mungkin kita cukupkan ya Pak ya untuk pasca observasi kita pada siang hari ini. Yang mudah-mudahan Pak Wika selalu sehat dan Pak Wika juga dalam proses pembelajarannya bisa
terus meningkatkan kualitas proses pembelajaran supaya ini untuk meningkatkan pelayanan kita kepada anak-anak gitu. Baik, mungkin itu saja Pak Wika, Bu Rita. Mungkin di akhir Bu Rita ada yang mau disampaikan, Bu? Cukup ya. Siap. Jadi, semoga tadi rencana Pak Wika bisa dilaksanakan dan Pak Amin bisa menjadi pos yang terus belajar dengan baik. Siap, baik. Terima kasih Pak Wika dan Bu Rita. Mungkin kita akhiri proses pasca observasi kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.